Angin tak ada KTP-nya. Woi mas, asap polusi. Bukan saya mas. Angin. Halo Pak RT. Loh, ini siapa ya? Kok ada suara tapi nggak ada orangnya? Saya Angin Pak. Mang, pan aidanya ke bawah angin kena mata. Angin gak punya KTP, udara gak punya KTP. Menurut bapak, polusi di Jakarta ini disebabkan oleh angin. Sedangkan angin itu tidak punya KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali netizen yang masih saja bahas soal angin tidak memiliki KTP. Ya, semua berawal saat debat perdana Capres kemarin antara Pak Anies dengan Pak Prabowo. Namun, kita bisa lihat di akhir video nanti akan ada penjelasan secara jelas dengan menggunakan data oleh Pak Anies langsung ya guys. Nah, bagaimana videonya? Kita simak langsung ya guys. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Angin tak ada KTP-nya. Woi mas, asap polusi. Bukan saya mas. Angin. Kok angin? Angin kan gak ada KTP-nya. Halo Pak RT. Loh, ini siapa ya? Kok ada suara tapi nggak ada orangnya? Saya Angin Pak. What? Angin kok bisa bicara? Iya Pak. Saya terpaksa cari Pak RT mau bikin KTP. Ya, sebentar ya. Saya tanya Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo, Angin mau bikin KTP. Sorry ya. Mang, pan aidanya ke bawah angin kena mata. Angin gak punya KTP, udara gak punya KTP. Angin bergerak dari Jawa Barat ke Lampung, terus ke Jakarta, ke Kalimantan, ke Jawa Barat, ke Tasikmalaya. Jadi angin dan Aida itu menyatu. Jadi intinya angin dan Aida gak punya KTP. Susah kalau nyalahin angin mah. Jadi menurut bapak, polusi di Jakarta ini disebabkan oleh angin. Sedangkan angin itu tidak punya KTP. Jadi bukan dari Jakarta, bukan salah bapak sebagai wali kota gitu. Iya, benar Pak. Tapi angin kan salah satu produk mantan wakil bapak waktu jadi wali kota Jakarta. Itu antangin Pak ya. BTW bapak dari tadi tanya saya mulu. Sekarang ginian Pak saya nanya. Bapak gak betah jadi oposisi karena bapak gak bisa leluasa berbisnis kan? Mas Manis, kok langsung bener sih ultinya. Tapi sorry ya, saya itu ingin mengabdi kepada negara. Makanya saya mau menerima mandat sebagai Menteri Defender mas. Anjay, Defender gak tuh? Om Lender diem dulu ya. Saya mau menyelesaikan urusan saya dengan dia dulu nih. Wah, Menteri Pertahanan kita ramah sekali. Ya udah kalau gitu saya cabut aja mending. Loh, Pak, ini debatnya belum selesai, Pak. Lawang saya dari tadi jadi NPC doang. Biarin aja mereka bertengkar. Lagian ibu ketua juga manggil saya loh dari tadi. Aduh, susah kalau sama petugas partai. Lagian nurut banget Pak sama ketua partainya. Kan yang jadi calon presiden Bapak bukan beliau. Lawang saya suka kok. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin datang ke... Nah, itu dia guys video netizen yang coba memparodikan video Pak Anies saat menjelaskan masalah polusi di Jakarta ya guys.
Oke, selanjutnya kita akan saksikan penjelasan dari Pak Anies langsung tentang masalah angin ini. Namun sebelumnya ada Pak Ridwan Kamil juga yang akan memberi pernyataan, dan untuk lebih jelasnya kita langsung aja simak videonya. Mayoritas pemilih Pak Prabowo itu ada di kelompok pendidikan menengah ke bawah. Yang menengah ke atas banyak juga, hampir seimbang, tapi lebih banyak Amin. Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kalau dari usia ya, dari tingkat pendidikan. Menengah bawah ya? Menengah bawah. Ganjar nggak kebagian, Ganjar? Iya, ya memang datanya begitu, mohon maaf ya. Jadi ada, tapi porsinya cukup. Angin nggak punya KTP, susah juga kalau misalnya kita nyalahin Angin. Nah, jadi di sini gue jelasin apa maksud Angin nggak punya KTP. Gini, Angin nggak punya KTP karena Angin tidak menetap di suatu daerah. Jadi polusi itu di bawah kemana arah angin berhembus. Jadi kata Angin nggak punya KTP itu hanya bahasa kiasan gitu, nah kayak perumpamaan. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, oke? Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke? Pada saat ini Jakarta kelihatan bening. Tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya.
Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca.